Saya Ibu Daksiani SPD dari SMP Negeri 4 Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, akan menyampaikan materi pelajaran struktur dan fungsi tumbuhan. Terima kasih. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong satu di antara kalian ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Semua sehat, semua bersemangat, semua bisa menerima pelajaran hari ini, ya? Minggu kemarin kita sudah berbicara mengenai sistem reproduksi pada makhluk hidup. Dari apa yang kalian pelajari, apa yang kalian lihat, apa yang kalian pahami, Ibu melihat sudah mempunyai suatu bagian yang sangat menarik karena kalian sudah bisa. Nah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran baru. Tetapi sebelumnya, Ibu mau menyampaikan apa sebenarnya tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita mempelajari mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Sudah dipelajari di rumah? Ya. Nah, jika sudah dipelajari, kita akan melihat di sini ada tujuan pembelajaran. Apa yang ingin kita dapatkan ketika kita sudah mempelajari itu? Yang pertama, siswa di sini nanti dari kompetensi dasar yang kita siap 1.4, yaitu dia mengatakan bahwa siswa mengidentifikasi keterkaitan struktur dan fungsi pada tumbuhan. Sementara untuk 4.4 untuk keterampilan, kalian akan menemukan bagaimana menjadikan karya dari apa yang kalian dapat. Nah itu ya. Nah kemudian tujuan pembelajaran adalah siswa mampu untuk membedakan akar batang dan daun. Kemudian siswa mampu untuk menganalisis fungsi akar batang dan daun. Kemudian kalian bisa nanti melihat apa produk yang terinspirasi dari tumbuhan. Bisa dipahami? KKN 60. Ya. Nah, ketika kalian mampu dalam bekerja nanti, apa yang ditanam dalam kebersamaan kalian? Gotong royong, tanggung jawab dan mandiri. Ya, dalam bekerja sama. Sudah. Jika demikian, maka pada kesempatan ini kita akan memasuki bahwa dikatakan bahwa langkah-langkah yang kita masuk sebelum kita nanti melihat di sini bagaimana permasalahan yang ada di sekitar kita, bagaimana cara menanggulanginya sehingga itu nanti bisa teratasi. Boleh untuk dipahami? Iya. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan dulu tentang nantia darah, apa darah? Apakah LKPD-nya akan kita bahas bersama? Oh iya, apakah LKPD yang nanti kita ada permasalahan itu dibahas bersama? Gimana kira-kira? Apa iya harus dibahas bersama dengan kelompoknya ya? Iya, tetapi ibu berperan untuk mendampingi kalian sampai bisa. Sudah, terima kasih saudara. Mendengar yang lain berarti untuk kasus atau masalah yang ada itu nanti dikerjakan bersama kelompok, ibu mendampingi sampai selesai. Dan di akhir nanti kita akan menemukan masalah, kemudian bagaimana cara kerja kita untuk menemukan solusinya sampai kepada kesimpulan. Nah, sekarang ibu bawa ini. Apa yang ibu Daksiani bawa? Tumbuhan, ya. Ibu bawa 2. Yang satu ini apa nih? Tumbuhan kayu. Iya, kenapa?
kenapa bawa tumbuhan layu? Layan ini. Tumbuhan yang segar. Nah, dari dua kasus ini membuat kamu nanti akan berpikir kenapa ini bisa terjadi. Ya. Nah, inilah awal ibu memberikan kalian bahwa ini nanti yang kalian akan lakukan. Bisa dipahami untuk awalnya? Ya. Sekarang, kalau tadi ibu yang memberikan video langsungnya, ya. Sekarang kita lihat cuplikan video tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Lihat dulu. Silakan kalian lihat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organ-organ pada tumbuhan beserta fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah akar. Akar berfungsi untuk melekatkan tubuh tumbuhan ke substrat. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan hara dari dalam tanah serta menyimpan cadangan makanan. Dan pada beberapa tumbuhan, akar juga bisa menjadi alat perkembangbiakan vegetatif, yaitu umbi akar. Contohnya pada singkong dan wortel. Di permukaan luar akar terdapat rambut-rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Organ yang berikutnya adalah batang. Batang tumbuhan berfungsi untuk menopang atau menegakkan tubuh tumbuhan, kemudian mengangkut air dan hara dari akar ke daun, juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, dan pada beberapa tumbuhan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, yaitu umbi batang dan bisa juga dimanfaatkan untuk stek batang. Selanjutnya daun. Daun adalah tempat terjadinya fotosintesis karena di daun ada banyak klorofil. Di daun juga terjadi proses transpirasi atau penguapan, serta daun juga mengangkut hasil fotosintesis yang terjadi di daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Lalu ada organ reproduksi yaitu bunga. Bunga memiliki alat kelamin jantan yaitu benang sari dan alat kelamin betina yaitu putik, sehingga di bunga terjadi proses reproduksi atau perkembangbiakan. Selain itu, bunga juga memiliki perhiasan yaitu mahkota dan kelopak. Berikutnya kita akan belajar mengenai proses fotosintesis. Fotosintesis terjadi di daun, tepatnya di jaringan palisade dan jaringan spons, karena di jaringan-jaringan itulah banyak terdapat klorofil. Fotosintesis adalah proses pembentukan glukosa dan oksigen dengan menggunakan cahaya sebagai sumber energi, sehingga fotosintesis harus terjadi di siang hari. Nah, di bawah ini adalah reaksi fotosintesis, membutuhkan CO2 dan air, lalu dibantu dengan cahaya dan klorofil menghasilkan glukosa dan oksigen. Reaksi fotosintesis terbagi menjadi dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Di reaksi terang terjadi proses pemecahan air dan pembentukan energi, sementara di reaksi gelap terjadi pembentukan glukosa. Sudah dipahami dari video tadi? Iya. Nah, ketika sudah diberikan contoh, ibu sudah membawa tadi ada dua tumbuhan yang layu dengan tumbuhan yang masih bagus. Kemudian ada gambar pada video. Nah, sesuai dengan yang sudah ibu berikan kelompok. Ada yang 5, ada yang 4, sesuai jumlah ya. Nah, dari bagian yang sudah ibu bagi, kelompok kalian akan mencoba mempermasalahkan apa tentang di LKPD. Yang ibu angkat adalah mengenai bagaimana proses fotosintesis terhadap kabut asap di Kabupaten Barito Selatan. Kalian akan melihat nanti bersama dengan kelompoknya, ibu dampingi bagaimana ini terjadinya oleh apa, kemudian apa akibatnya, dan jalan keluar kita untuk selesaikan masalah itu apa. Itulah akan kalian buat nanti pada kesimpulan. Nah, selesai dari kesimpulan, kalian akan mempresentasikan masing-masing kelompoknya ke depan. Apakah Anda siap? Ya. Terima kasih. Berarti ibu bagikan KPD, silakan kalian bekerja.
bersama-sama dalam satu kelompok, kemudian teliti, baca dengan seksama langkah-langkah pengerjaannya dari permasalahan-masalah sampai dengan bagaimana untuk memecahkan masalah ini. Ibu tanyakan, silakan masing-masing bekerja. Ibu beri kesempatan, silakan bekerja sambil tanya jawab dari kelompoknya. Iya, silakan. Ada lembarannya sudah untuk diisi. Nama, dan ini ya. Ada yang ditanyakan? Kalau ada permasalahan ditanyakan, nggak apa-apa. Sambil mengerjakan, sambil kita bahas bersama dengan teman-teman kalian juga, ya. Ada yang masa kesulitan? Iya. Iya. Ada yang oh iya sudah benar. Iya. Mungkin ada yang sudah atau belum? Belum. Gimana? 5 menit lagi waktu Ibu beri kesempatan supaya nanti kita presentasikan di depan. Ya, masing-masing kelompok maju untuk mempresentasi atau duduk di tempatnya membaca hasil presentasi bisa. Iya.
Gimana? Kelompok Axel? Ya, oke, sudah. Sudah. Ya, ini sudah. Kelompok darah? Sudah? Oh, sudah. Mana? Sudah? Kelompok yang masih belum? Angkat tangan. Oh ya. Sebelum ini beberapa menit, 2 menit lagi. Ya, supaya kita presentasikan. Kelompok 1 sudah. Ya, kelompok 2 sudah? Ya. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah. Ya. Kelompok 5 ya sudah. Jika dari beberapa kelompok kalian sudah mengerjakannya, kalian sudah melakukan satu pengamatan. Sekarang dipersilakan ke kelompok 1 bersama teman-temannya untuk mempresentasikannya. Silakan berdiri di tempat duduk saja. Ya, silakan. Ya, berdiri dari sebelah sana semua. Ya, sudah teman-teman semua. Ya, kata orang membaca hasil kelompoknya. Silakan. Permasalahan di kelompok kami adalah dampak kabut asap di Desa Sanggu, Kabupaten Barito Selatan terhadap proses fotosintesis. Kesimpulan kami adalah jenis gangguan atau masalahnya ialah tanaman akan layu akibat suhu bumi meningkat di musim kemarau. Penyebabnya adalah kemarau panjang melanda Barito Selatan selama 6 minggu. Lalu akibatnya adalah pertama, kebakaran hutan tidak terkendali. 2, kabut menghalang cahaya matahari sampai ke bumi. Dan yang ketiga, panas bumi akan meningkat. Lalu solusi atau upaya penanganannya harus kita lakukan adalah pertama, menyiram tanaman dengan benar. Kedua, pemupukan yang tepat untuk memperkuat akar, batang, dan daun. Dan ketiga, memberikan garam curah. Iya. Nah, silakan habis. Itulah hasil dari kesimpulan dan penelitian telah kami lakukan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Sekarang kelompok ke berikutnya. Ya, silakan kelompok Axel, kelompok 2. Silakan berdiri. Dari sana jangan membelakangi ke situ. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Ya. ingin menyampaikan hasil. Ingin mempertunjukkan hasil dari diskusi kami. Dampak kabut asap di Desa Sanggu, Kabupaten Barito Selatan terhadap proses fotosintesis. Masalah tanaman layu akibat suhu bumi meningkat di musim kemarau. Penyebab kemarau panjang melanda Barito Selatan selama 6 minggu. Akibatnya
kebakaran hutan tidak terkendali. Kedua, kabut menghalang cahaya matahari sampai ke bumi. Ketiga, panas bumi meningkat. Solusi atau upaya penanganan agar proses fotosintesis bisa berjalan dengan baik adalah: 1. Menyiram tanaman dengan benar. 2. Pemupukan yang tepat untuk memperkuat akar, daun, dan batang. 3. Memberi garam semua. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, demikian dari kelompok kami kelompok 2. Terima kasih. Iya. Kita hargai tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana kelompok 3, kelompok Axel? Siap? Iya, silakan disampaikan. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Jenis gangguan dan masalah. Tanaman layu akibat suhu bumi meningkat di musim kemarau. Penyebab: kemarau panjang melanda Barito Selatan 6 minggu. Akibat kebakaran hutan tidak terkendali, kabut menghalang cahaya matahari sampai ke bumi. Panas bumi meningkat. Solusi atau upaya penanganan: menyiram tanaman dengan benar, pemupukan yang tepat untuk memperkuat akar, batang, dan daun, memberi garam curah. Sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Tiga kelompok sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing. Pendapat dengan kebersamaan mereka sudah mengemukakan hal yang mereka dapati dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Dilanjutkan kepada kelompok berapa? 4. Iya. Silakan kelompok 4, Erlang mempresentasikannya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari pengamatan kami, yaitu dampak kabut asap di Desa Sagu, Kabupaten Barito Selatan terhadap proses fotosintesis. Jenis gangguan masalah yaitu tanaman layu akibat suhu bumi meningkat di musim kemarau. Penyebab yang menyebabkan itu oleh kemarau panjang melanda Barito Selatan 6 minggu. Akibat daripada itu ialah kebakaran hutan tidak terkendali. Solusi atau upaya penanganan tersebut yaitu memupukkan yang tepat untuk memperkuat akar, batang, dan daun. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sudah kelompok 4 sudah berani menyampaikan dengan permasalahan, kemudian apa yang mereka ambil dalam penanganan. Iya. Terakhir kelompok 5 silakan untuk menyampaikan presentasinya kepada teman-temannya. Silakan. Iya, silakan berdiri jangan ke situ sedikit. Ya, ini menghadap teman-temannya. Ke sini yang sebelah sana. Iya. Biar sama-sama. Iya. Bagus. Silakan. Kami dari kelompok 5, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak kabut asap di Desa Sanggu, Kabupaten Barito Selatan terhadap proses fotosintesis. Jenis gangguan atau masalahnya yaitu kekeringan tanah yang mengakibatkan tumbuhan menjadi layu dan mati. Disebabkan oleh kemarau panjang melanda Barito Selatan selama 6 minggu. Akibatnya,
Kabut menghalang cahaya matahari ke bumi dan panas bumi meningkat. Solusi dan upaya penanganannya yaitu menyiram tanaman dengan benar dan pemupukan yang tepat untuk memperkuat akar, batang, dan daun. Sekian dari kami, terima kasih. Iya, terima kasih 5 kelompok. Kabut asap melanda Barito Selatan dilengkapi dengan apa? Kekeringan, kebakaran hutan, ya. Nah, berarti kalian sudah mempresentasikannya tadi, masing-masing ibu mendengar bahwa permasalahan yang diakibatkan itu adalah oleh apa tadi? Kebakaran hutan, ya. Nah, kemudian disertai dengan apa? Mendebarnya kabut asap. Cahaya matahari, kata kelompok 5 tadi, tertutup, tidak sampai ke bumi. Akhirnya proses fotosintesis terganggu. Nah, pada gambar di sini, ini yang gambar kelihatan sudah. Bahwa apa? Daun mulai didugurkan. Untuk apa fungsinya? Siapa tahu? Mengurangi penguapan. Iya, di musim kemarau. Mereka juga mempertahankan ini. Nah, dari apa yang kalian simpulkan tadi, Ibu menyatakan kalian semua hebat. Ya, sudah berbagi, itulah kalian hebat. Tidak ada di antara kalian yang lebih hebat dan ketika tidak mau berbagi untuk orang lain. Di saat kalian sudah memberikan kesimpulan, pendapat, berarti kalian sudah berbagi. Kalian semua hebat. Di saat mau berbagi. Orang hebat adalah orang yang mau berbagi. Bukan orang pintar yang dalam keadaan diam, tetapi yang mereka mau berbagi. Nah, dari bagian ini silahkan kalian masing-masing menulis dari kesimpulan itu tadi. Nanti ya di buku bawah kesimpulan yang kalian buat itu kalian buat dalam bentuk satu apa kalau bahasa kita di sini resume lah, ya. Nah, buatkan masing-masing sehingga mempermudah kalian untuk mempelajari lagi ke berikutnya. Nah, Ibu yakin siswa SMP Negeri 4 Dusun Selatan yang sudah tahu apa penyebab, apa akibat, apa jalan keluar untuk menanganinya. Tidak lagi tanaman kita di sana menjadi layu karena kita sudah tahu penanganannya, ya. Nah, ya. Terima kasih untuk semua dan pada kesempatan ini, ya, di bagian akhir dari apa yang kita pelajari hari ini. Apa yang kalian rasakan ketika sudah mempelajari ini? Bagaimana perasaan kalian terhadap ini? Senang. Terima kasih. Jika senang, Ibu yakin pembelajaran hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya minggu depan, tolong diingat, kita akan mempelajari tentang zat aditif dan adiktif pada makanan. Silakan dipelajari di rumah sehingga terjadinya permasalahan ini kenapa, zat aditif disukai oleh kalian kenapa, pengaruhnya apa, dan seterusnya. Sehingga muncullah jalan keluar seperti tadi. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Untuk hari ini, sebelum Ibu mengakhiri, minta Iren silakan untuk memimpin doa penutup. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kalian silakan istirahat dan tunggu Pak yang berikutnya. Selamat pagi.